Wah, ieu mah jurang euy. Dan terbayarlah sudah cucuran keringat kita ya. Waduh, indah banget. Kalau bisa dibilang merdeka. Merdeka. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama tim Berod. Dan kali ini ditemenin lagi sama Bung Bobby lagi. Dan kali ini kita baru pulang ya. Baru pulang dari jalan santai lagi. Bung Bob, tadi kita Lumayan. kali ini jadi gini ya, Bung Bob, kita kemarin berapa kali ekspedisi 3 kali ya. Iya, 3 kali. Pertama Batu Poyan, saya sama Bung Bobby doang. Kedua di mana sih? Kedua irigasi nambah Mang Didin, asalnya 2-an. Kemudian jadi tiluan 3 orang ya. Iya. Kemudian pas ke sektor 21 jadi 4 orang sama istrinya Mang Didin. Ya. Jadi sambung menyambung menjadi satu gitu. Sekarang itu ekspedisi keempat ya. Iya, keempat. Ekspedisi keempat dan ternyata nambah lagi anggota ya. Nambah lagi anggota yang jalan santai, ternyata responnya cukup bagus. Nambahnya ini sama trio kecerik. Ya. Itu nama trio kecerik kita. Orang-orangnya ya gitu, ngelecerik. Yang sebelumnya itu kan 4 orang. Iya. Nah, 4 orang itu saya, Bung Bobby, Mang Didin, istrinya nambah sama anaknya Mang Didin ya. 5 orang nambah lagi 3 orang. Jadi trio kecerik. Jadi gitu. 8 orang ya, ya 8 tadi. orang. Cena, terus siapa tadi teh? 2 orang lagi teh? CNA, CIP, CEP, Bu RT ya. sama Bu RT. Sama Bu RT ya tadi. Kita bawa RT sekalian. Seperti rute yang sebelumnya, kita pun lewat Batu Poyan ya. Iya. Cuman kita nggak masuk ke area Batu Poyan, kita lurus terus ke Ciawitali. Kalau bahasa Indonesianya Cibambu Ikat. Kenapa harus lewat Batu Poyan? Itu kan Batu Poyan tuh. Jadi awal muasal kita Bikin konten ini. Bikin konten. Ya, jadi benar. kita harus melewati situ dulu. Napak Gitu. tilas ya? Napak tilas disebutnya. Napak tilas kita lewat Batu Poyan. Kemudian kita naik ke Ciawitali. Setelah dari Ciawitali terus kita jalan sampai ke Ciuyah. Ciuyah. Ya. Jadi cai asin ya kalau di Indonesia ini. Ciuyah air garam. Air garam. Gitu. Ke Ciuyah, nama daerahnya Ciuyah, ke sana jalannya nanjak. Dan jika biasanya kemarin itu kita ekspedisi itu hari Senin, hari Jumat ya, bukan weekend lah ya. Hari ini kita ekspedisinya Minggu. Iya, hari dan Minggu. ternyata di jalan banyak orang ya, Bung Bob. Luar biasa itu kalau hari libur. Bahkan di tempat pas mau masuk ke area yang tujuan kita kebetulan ke Curug Panganten. Iya. Kita pas sebelum belok kanan itu ternyata di situ banyak yang jualan ya. Banyak sekali yang jualan dan orang rame banget di situ. Iya. Warung juga laku. Halo guys. Goblok. Mikrofon aja di dieu teh. Apa? Cicing gula ganggu. Ini ke podcast aja. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Setelah yang jualan itu kita belok ke kanan, masuk ke gang yang cukup besar gitu. Dan jalannya cukup nanjak ya. Wah, itu menguras tenaga banget. Menguras tenaga dan bukan cuman kita di situ. Banyak juga orang yang jalan santai juga ternyata. Dan setelah kita menelusuri beberapa ratus meter di situ, kemudian kita belok ke kanan, ke Solokan lagi ya. Ada Solokan itu. Solokan yang terpanjang teh. Ya, itu sambungan dari Solokan terpanjang di Cimahi. Ya, yang gitu. kemarin yang diirigasi itu ya, yang Batu Poyan itu. Ternyata tembus sampai Bandung Barat itu. Kemudian dari area kita sampai ke Ciuyah sampai Solokan itu kira-kira berapa kilo, Bung Bob? Dari Ciuyah ke Solokan. Bukan dari sini sampai sana kira-kira berapa itu kilo? Itu ada 8 kilo lah. 8 kilo kurang lebih ya? Iya. Nah, kita jalan dari sini ke sana 8 kilo dan area tujuan kita itu kurang lebih masih sekitar 2 kiloan lagi mungkin Iya, ya? 2 kilo itu. 2 kiloan lagi. 2 kilo. 2 kiloan lagi lumayan lah itu. Jadi banyak keringat yang keluar lah. Bukan duit yang keluar loh, tapi keringat ya. Iya, benar. Nah, setelah di situ kita jalan lagi dan harus
harus atur keseimbangan lagi seperti biasalah kita menyusuri jalan setapak segitu yang cuman seukuran kaki kita melangkah doang. Kita berdelapan orang di situ jalan dan ternyata trek yang kita lalui itu kita serasa pas di bawah itu udah capek ya. Iya. Perasaan gitu kan. Ternyata di sana treknya lebih ekstrim ya, Bung Bob. Lebih ekstrim. Lebih ekstrim. Jika sebelumnya itu kita lewatinnya cuman sekedar paving block dan jalan aspal, di situ udah mulai Iya. ya. Jadi kalau ibarat mah gini, kalau mau kendaraan atau mobil disebutnya off-road, kita juga sama off-road, tapi off-road kaki. Sepatu yang off-roadnya. Bener banget. Jadi di situ meskipun jalan plesteran kadang ada lumut-lumut ya, licin itu, gitu. apalagi kalau di trek yang kebetulan bukan jalan plesteran ya. Iya. Di situ ada batu-batu yang udah ada tanahnya dan apalagi habis hujan ya. Iya. Ada becek-becek di situ dan di samping sebelah kiri kita itu kan aliran solokan ya. Sebelah kanannya tuh lungkawing. Lungkawing Itu bahasa Indonesia apa ya? Lungkawing ya? Curam. Jurang. Lain, curam. Oh. Kayak jurang mah, iya tuh naon namana teh? Nanti naon jurang teh Gawir. bahasa Indonesia. Gawir. Nah, gawir itu bahasa Indonesianya jurang, kalau lungkawing teh Kebalik. curam. Itu bener lungkawing curam. Jadi sebelah kiri kita itu aliran air dan sebelah kanan itu area curam ya. Curam ya. Dan itu saya baru dengar soalnya lungkawing. Ya, lungkawing. Jadi benar. Nah, itu saya sempat agak ngeri juga sambil pegang kamera, sambil saya harus menjaga keseimbangan, sambil saya rada khawatir nih ke samping sebelah kanan saya. Karena memang itu bahaya kalau misalkan kita sampai jatuh ke situ, ya amit-amit ya. Amit-amit, tapi kita ya jalan pelan aja. Jika pas di jalan aspal kita ritmenya cukup cepat ya. Kalau di situ bahaya, jadi kita pelan-pelan aja di situ. Dan di situ pun banyak ini, apa sih? Pohon tumbang. Banyak pohon tumbang. Ya, banyak pohon tumbang, kita harus lalui pohon tumbang, kemudian harus lalui trek yang cukup sulit. Nah, sampailah kita di titik apa ya? Tadi teh saung teh posko lah benernya. Posko itu. Mungkin itu bekas penjagaan tiket atau apalah. Itu bekas penjagaan tiket. Emang jadi udah nggak kepake lagi. Oh gitu. Jadilah nggak keurus, nggak apa, dibiarkan, ya udah mungkin jadi tempat istirahat. Oh iya benar. Gitu. Mantap. Nah, kemudian kita berhenti di situ, kita serasa udah nyampe ya. Nah, Dan ternyata trek yang terakhir yang paling ekstrim. Karena area tersebut sudah tidak dikelola lagi, jadi jalan setapak ke bawahnya pun bener-bener sudah menyatu lagi dengan alam. nah itu. Ya. Jadi ya agak susah juga sih kita Agak susah. ngelewatinnya juga. Jadi harus tetap teliti, waspada. Bener. Gitu. Itu bahaya kalau misalkan kita sampai tergelincir di situ, jatuh wah bahaya. Nah, kebetulan saya alhamdulillah yang lain pakai sepatu sport. Saya pakai sepatu tentara. Jadi rada bisa menguasai medan, kurang lebih kayak gitu. Dan saya posisi paling belakang, saya pegang kamera, kemudian saya video teman-teman yang di depan, yang 7 orang ke depan, ke arah depan, dan di beberapa momen sampai nggak kelihatan itu Bung Bob. Kepalanya doang kelihatan, saking rimbun. Iya, saking dan rimbun dan susah ya. Susah. Iya. Susah. Itu kalau kita mau fokus ke alam ya, kalau kita mau fokus menikmati pemandangan sambil jalan itu nggak bisa. Harus berhenti dulu. Karena Harus banyak memang berhenti transit lah. ya. Gitu. Tapi kalau dilihat ya, itu apa? Kalau trek itu seru juga sih. Seru ya? Seru itu. Seru banget. Seru. Ada 2 titik ya kalau nggak salah. Iya, 2 titik. Bekas longsoran di situ. Dan kita harus turun dengan berpegangan ke ranting-ranting pohon ya, ke akar-akar pohon. Kita saling bantu untuk turun ke bawah. Wah, ieu mah jurang euy. Wah, balik lagi. Itu bener kadinya kita naon, muntang kadinya. Setelah kita lewatin itu, kemudian kita lewatin lagi titik yang agak licin dan becek dan berbahaya itu. Jadi kalau dilihat ya, Mr. Ajis itu seru kebersamaannya
kekompakannya itu Kekompakannya, luar benar biasa. benar. Gitu. Kekompakannya. Jadi pada saat kita di jalan itu bukan hanya sekedar kita jalan doang ya, Iya. tapi kita kerja sama tim. Nah, itu. Jadi kelihatan lah gitu. Benar. Kita membangun lah kebersamaan tim, kekompakan agar Kekompakan. ya kita mencapai satu tujuan bersama Oke, gitu. benar. Kemudian setelah melalui trek yang cukup terjal atau rute yang cukup terjal, sampailah kita di area Curug Panganten dan terbayarlah sudah cucuran keringat kita ya. Nah, itu. Waduh, indah banget. Kita Kalau bisa dibilang merdeka. merdeka. Yes. Video ya mah. Posisinya kita di bawah lembah, di bawah banget, tapi kita melihat ke sekeliling itu, waduh udaranya dingin itu karena memang dari jatuhan air terjun itu yang terbawa oleh udara ya. Iya. Jadi kita baru jarak sekitar puluhan meter dari air terjun itu kita kayak semacam disembur Iya. sama butiran-butiran Air. tipis air ya, Sejuk lah. sejuk ke badan kita. Dan beberapa teman-teman contohnya seperti Mang Didin sama anak istrinya langsung popotohan ya, wah langsung selfie. Dan kita pun bukan cuman kita ternyata di sana ya, ada Banyak lumayan. banyak orang di bawah sana. Saya Yang nggak menikmati di sana. saya nggak menyangka dengan rute seterjal itu ternyata orang nyampe juga ke situ sama kayak kita karena memang supaya cucuran keringat kita tidak sia-sia ya, terbayar di situ. Nah, kemudian kita sempat foto-foto, selfie, nongkrong, ngobrol di situ. Kemudian Bung Bob juga sempat cobain airnya di situ. Gimana rasanya airnya? Itu airnya dingin banget lah. Gimana ya? Kulkas lewat. Kulkas lewatnya. Lewat. Padahal cuma air sungai biasa. Iya. Ya. Tapi Itu luar dingin biasa ya. dinginnya tuh. Bener. Basuh ke muka juga, aduh bikin adem gitu. Bikin adem, seger. Seger. Gitu. Terus Gitu. bersih airnya, Gitu. bener-bener bersih. Luar biasa lah pokoknya itu. Masih alami. Alami banget lah. Mantep lah pokoknya, recommended. Kemudian Cuman nggak sempat minum. nggak sempat Nggak minum sempet ya. gitu. Mau tadi mau dicobain, cuman lah nggak dulu lah gitu. Janganlah nanti ada bakteri, Oh. UGD jauh. Ya UGD jauh. Ngomong mau nyeri beteng ya. Nanti Gitu. takut nyeri beteng, UGD jauh. Nah eta maksudnya. Kemudian kalau ketinggian itu ketinggian berapa kira-kira, berapa meter ke atas? Berapa meter ya? Ketinggian air terjunnya? Itu masuknya 10, 20, 30, lebih 30 lah meter 30 lah. meteran 30 ada kayaknya meter. ya. Heeh. 30 meteran. 30 meter. Dan itu cukup tinggi, sayang banget ya nggak dikelola sama Iya. pemerintah ya. Iya, sayang Padahal itu. itu objek wisata yang bukan cukup lagi, bahkan saya bilang sih sangat bagus ya. Tapi hati-hati kalau di situ. Apa? Kalau yang lagi galau jangan ke situ. Kenapa tuh? Dari atas. Bilih bunuh diri. Oh iya bener. Itu hati-hati ya. Hati-hati, soalnya Gitu. itu mah emang bener-bener tempat yang sangat terpencil. Iya, Terpencil. Ya. Aksesnya pun itu kalau kita teriak di situ nggak akan ada orang Iya. yang dengar ya. Makanya kalau yang lagi Bahaya. galau jangan ke sana ya. Nah, Gitu. terus bukan galau aja, kita jangan ke sana sendirian. Nah, Ya. iya. Kalau sendirian jangan coba-coba lah. Minimal 2 orang atau 3 orang, kita tim lah kalau Iya. mau datang ke situ. Karena bener-bener sangat-sangat ekstrim. Oke, jadi kesimpulannya tempat tersebut atau Curug Panganten itu cocok banget ya, recommended recommended banget itu. buat teman-teman yang pengen jalan santai, Mau wisata. bakar kalori ke situ, pengen experience yang baru ya. Recommended banget lah tempatnya. Atau mau menjelajahi alam? Menjelajahi alam Bisa. cocok banget lah di situ. Kalau misalkan mau gabung sama kita juga boleh ya. Boleh. Ya. Oke, mungkin sekian aja dulu video dari kita. Mudah-mudahan video ini dapat menghibur dan menginspirasi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan di video-video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Segitu aja dulu dari kita, dari tim Berot, dari saya dan Bung Bobby. Bobby. Oke, sekian aja dulu. Salam tim Berot.